Tepat di usianya yang ke-18 tahun. Raden Segoro dikenal sebagai pemuda yang kontroversial. Pemuda tanpa bimbingan seorang guru, Raden Segoro Sakti Mandraguna. Raden Segoro memang bisa dikata sakti sejak lahir, kala itu, ada sebuah invasi dari kerajaan Tartar. Kerajaan Medang Kamulan adalah satu-satunya kerajaan yang menjadi sasaran utama. Penyerangan pasukan Tartar ke kerajaan Medang Kamulan banyak memakan korban. Peperangan sengit, akhirnya Raja Sang Hyang Tunggal memanggil Patih. Dipanggilnya Paman Patih adalah suatu tanda jika situasi genting terjadi di Medang Kamulan. Menghadap Yang Mulia, ucap Paman Patih. Sang Hyang Tunggal, Paman, keadaan kerajaan semakin susah. Jika dibiarkan berlarut, maka Medang Kamulan akan segera luluh lantak. Paman, Medang Kamulan butuh bantuan seorang kesatria yang sakti mandraguna untuk menghadapi para begundal dari Tartar itu. Jawab Paman Patih, ampun Yang Mulia, hamba mendengar, di sebuah tempat pesemayaman Putri Bendara, berhembus kabar di sentro Jawa, jika ada seorang kesatria sakti mandraguna. Tiba-tiba, air mata raja yang bengis jatuh. Dan Sang Hyang Tunggal, ingat, pada putri semata wayangnya. Apakah putri yang selalu aku rindukan, masih hidup? Bukankah aku perintahkan paman untuk membunuhnya? Bibir sang raja gemetar. Paman Patih, ampun Paduka Yang Mulia, hamba tidak tahu pasti, apakah Putri Bendara masih hidup atau diterkam harimau. Karena, 18 tahun silam, hamba hanya mengantar Tuan Putri ke sebuah pulau sepi. Titah Raja, pengawal, aku perintahkan, kawal Paman Patih ke tempat di mana orang sakti mandraguna itu berada, dan mintalah bantuan padanya, untuk menyelamatkan nasib Medang Kumalan. Derap langkah prajurit terdengar dari jarak 5 mil ke Bengawan Solo. Paman Patih Medang Kamulan yang dikawal, setidaknya 100 lebih pasukan khusus dan terlatih. Menuju tempat yang disebut Madu Ara, 3 malam kemudian, rombongan Paman Patih dari Medang Kamulan tiba di sebuah hutan yang penuh pohon jati. Tidak lama kemudian, prajurit Medang Kamulan melihat seseorang terbang di atas semak-semak belukar. Siapa itu? Tanya sesama prajurit. Mungkin orang itu yang raja maksud. Paman Patih mendekat pada seseorang yang asing itu. Paman Patih, maaf Tuan Muda, apakah di sini ada pemukiman? Raden Segoro, ada Tuan, tapi jauh, jarak tempuhnya seperti ombak laut Kamal. Itu pun hanya seorang perempuan dan seorang ibuku. Paman Patih terkejut, mendengar kata seorang perempuan. Di benaknya, ia selalu membayangkan nasib Putri Raja Medang Kumalan. Tuan Muda, bolehkah saya bertanya? Apakah di tanah ini ada seseorang yang sakti mandraguna? Raden Segoro, maaf Tuan, di tanah ini kami hidup berdua, dan saya tidak pernah mendengar orang sakti mandraguna. Firasat Paman Patih semakin besar, jika seorang pemuda di depannya itu adalah orang sakti mandraguna yang dikenal di seantero Jawa. Lalu Paman Patih Medang Kamulan menjelaskan secara perlahan, maksud dan tujuannya datang ke tanah tandus yang dikelilingi laut. Tuan Muda, maksud kedatangan kami, meminta bantuan para pendekar sakti mandraguna di tanah ini. Karena, kerajaan kami dalam situasi genting. Pasukan Tartar menyerbu kerajaan kami. Dan kami, diutus oleh Sang Hyang Tunggal untuk meminta bantuan pendekar sakti mandraguna di tanah ini. Apakah Tuan bisa membantu kami untuk menyelamatkan manusia di kerajaan Medang Kumalan? Raden Segoro menjawab, Tuan, tadi sudah saya katakan,
jika di tanah ini, tidak ada orang sakti mandraguna, jikapun ada, itu adalah ibuku, Ibu Bendara. Karena ia mampu merawatku dengan seorang diri. Paman Pati bersimpuh, ampun pangeran, sebut Pati pada Raden Segoro. 100 pasukan Medang Kamulan bingung, juga diikuti kebingungan Raden Segoro, dengan melihat simpuh orang yang rambutnya sudah memutih, sujud Paman Pati, diikuti ratusan prajurit Medang Kamulan, walau dengan kebingungan. Tuan Pangeran, apakah tahu, jika ibu Tuan adalah putri Sang Yang Tunggal? Dan Tuan Pangeran adalah satu-satunya cucu Raja Medang Kamulan. Raden Segoro tampak kebingungan, dengan ucapan Paman Patih. Karena sebelumnya, Raden Segoro tidak pernah mendengar jika punya kakek dari kerajaan Medang Kamulan. Baiklah Paman, mari kita pergi menemui ibu. Tiba-tiba pertemuan Paman Patih dan Putri Bendara mengharukan. Tangis dari Paman Patih dan Putri Bendara tak bisa dibendung. Saat Paman Patih menceritakan dengan sedih, nasib negerinya. Putri Bendara mengutus Raden Segoro untuk berjuang melawan begundal pasukan Tartar. Diciuminya kedua kaki sang ibu sebagai sebuah zimat ampuh bagi Raden Segoro, dalam pertempuran kedua. Saat Raden Segoro memimpin pasukan Medang Kamulan, akhirnya pasukan Tartar dipukul mundur. Api semangat dari prajurit Medang Kamulan menyala, ketika perang dipimpin Raden Segoro. Pasukan Tartar takluk, dan Medang Kamulan mengangkat bendera kemenangan. Kemudian, Sang Hyang Tunggal, menyerahkan mahkota kerajaan pada Raden Segoro. Dan semua pasukan Medang Kumalan berpindah ke Maduoro, saat ini Madura. Inilah kisah cikal bakal manusia di Madura. Terima kasih jika kalian suka dengan sejarah ini, apa salahnya tekan tombol subscribe karena gratis. Terima kasih.